Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah, Umah udah gajian, terus juga udah dapat uang bulanan dari Pak suami. Jadi langsung aja Umah mau bikin catatan keuangan untuk 1 bulan ke depannya seperti biasa, biar lebih terarah lagi pengeluaran-pengeluaran Umah. Nah, ini sisa uang bulanan kemarin yang bulan Agustus itu tersisa 15.000. Alhamdulillah nggak ada minus, pas-pasan banget karena emang bulan September kemarin pengeluaran lagi banyak ya teman-teman. Ada beli-beli kado, ada iuran, ada beberapa kali juga pergi ke tukang urut untuk Fathan, terus ada kado lahiran dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah budgetnya Umah cukup, nggak minus dan nggak ganggu uang Umah yang di tabungan. Jadi alhamdulillah banget, walaupun pas-pasan nggak ada sisa sama sekali, hanya 15.000, tapi setidaknya budget bulan Agustus kemarin itu Umah nggak berhutang ke tabungannya Umah. Karena biasanya kalau misalnya ada yang minus, Umah itu ambil dari uang tabungan. Tapi bulan kemarin dan semenjak Umah pakai dompet pintar ini, jarang sekali keuangan Umah itu minus ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, pertama dicatat dulu ya teman-teman, income-nya dari mana aja. Yang pertama itu dari uang bulanan yang dikasih Pak suami, kemudian dari gaji Umah sendiri. Karena alhamdulillah Umah ada pendapatan walaupun nggak banyak. Totalnya itu dari uang bulanan kemudian ditambah gajinya Umah ada lebih kurang 4 juta ya teman-teman. Alhamdulillah. Karena Umah emang nggak megang duit suami semuanya, soalnya nggak ada istilah uang suami, uang istri, semuanya sama satu wadah. Yang membedakan hanya tugas pengelolaannya aja ya teman-teman. Kalau Umah itu tugasnya mengelola keuangan rumah tangga, dapur dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk tabungan, investasi itu tugasnya Pak suami. Nah, dari uang 4 juta tadi selalu yang Umah pakai hanya 3.500.000 ya teman-teman. Paling banyak itu 3.500.000. Yang 500-nya lagi itu Umah anggap nggak ada. Jadi emang Umah tabungkan 500.000. Ya walaupun Pak suami udah punya tabungan pendidikan anak ataupun tabungan masa depan, tapi sebagai ibu rumah tangga Umah juga pengen punya tabungan pribadi ya teman-teman. Jadi Umah sisihkan 500.000 dari uang gajinya Umah. Oh ya, Umah nggak ada niat untuk ria ataupun sombong ya teman-teman. Mungkin gajinya teman-teman lebih banyak atau anggaran teman-teman semuanya lebih banyak. Karena masing-masing rumah tangga itu pasti beda-beda ya teman-teman. Pendapatannya, kebutuhannya nggak bisa disamakan. Karena Umah hanya ngasih gambaran, kali aja bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa bikin pencatatan keuangan biar keuangan rumah tangga kita itu lebih terarah. Nah, yang pertama ini Umah tulis dulu kebutuhan pokok, yaitu listrik, bulanan, mingguan, kemudian beras, kemudian gas, yang totalnya itu 1.700.000. Jadi untuk listrik itu Umah sebulannya 150.000, kemudian belanja bulanan 300.000, belanja mingguannya itu masing-masing 1 minggu itu 200.000, kemudian beras 300.000 dan gas 100.000. Untuk kebutuhan tambahan ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Kadang Umah laundry, kadang juga enggak. Jadi ini hanya gambaran pemakaian paling banyak. Biasanya sih kurang dari dana yang udah dianggarkan. Misalnya pulsa itu Umah anggarkan 200.000, ternyata dalam sebulan itu Umah hanya make 100.000. Gitu juga dengan bensin ataupun laundry. Karena bensin Umah itu jarang banget, sebulan itu 150.000 ya teman-teman. Paling banyak itu hanya 100.000 karena emang sekolahnya Umah itu dekat, sekitar 10 menit aja naik motor dari rumahnya Umah. Terus kita anggarkan lagi dana hiburan. Di sini itu ada uang jajan dan uang sosial. Uang jajan itu ya keperluan jajannya Umah,
misalnya mau beli sesuatu atau mau makan di luar, itu harus kita anggarkan juga ya teman-teman. Nah, untuk dana sosial ini biasanya Uma anggarkan untuk iuran ataupun untuk beli-beli kado misalnya, walaupun nggak banyak ya teman-teman. Terus lanjut ke dana untuk anak. Yang pertama itu Pampers, dedeknya Fathan. Kok Pampers sih? Itu kan merek, maksudnya popok. Itu 150.000. Kemudian untuk snacknya Fathan itu 100.000. Karena Fathan alhamdulillah nggak pakai susu formula ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman heran kenapa nggak ada dana untuk sedekah ataupun orang tua, di video ini Uma emang nggak Uma anggarkan karena menurut Uma nggak perlu juga dipublish berapa-berapanya sedekah ataupun duit untuk orang tua. Tapi kalau teman-teman nyatat di rumah itu perlu ya teman-teman, anggarkan juga untuk duit sedekah, duit untuk orang tua, jadi lebih terarah pengeluaran kita. Tapi kalau di video ini Uma nggak ditulis ya teman-teman, karena menurut Uma itu masih privasi. Kemudian buat yang nanya kenapa nggak ada anggaran untuk jajan adiknya Uma, karena alhamdulillah orang tuanya Uma selalu ngirim duit jajan untuk adik. Jadi yang Uma tanggung hanya kebutuhan sehari-hari yang dari misalnya makan, kamar mandi, ataupun misalnya makan-makan di luar, itu Uma yang nanggung. Tapi kalau duit jajannya yang khusus itu alhamdulillah orang tuanya Uma selalu ngirim untuk adik ya teman-teman. Nah, baru nyadar di videonya itu Uma nggak kecatat untuk dana emergensi. Ini wajib banget punya ya teman-teman. Kalau Uma dana emergensinya itu ada 200.000. Dana emergensi ini bisa dipakai kalau misalnya ada keperluan mendesak seperti servis motor ataupun beli sesuatu yang udah rusak. Jadi teman-teman bisa pakai duit emergensi, nggak ganggu duit yang lainnya. Oke, ini tabelnya kita sulap dulu, tring. Nah, tabel ini biar mempermudah teman-teman buat nge-review anggaran di akhir bulan nanti. Jadi teman-teman bisa tahu selisihnya berapa, sisanya berapa, apakah minus, apakah plus. Jadi wajib banget untuk bikin tabel money planner yang kayak gini ya teman-teman. Terus ini Uma mau bikin hiasan-hiasan dedaunan gitu, tumbuh-tumbuhan. Biasanya Uma lihat di Pinterest ataupun juga di gambar-gambarnya Google, banyak banget kok teman-teman. Nah, kalau mau bikin pencatatan keuangan nggak harus bergambar-gambar, nggak harus warna-warni, sebisanya teman-teman aja. Tapi kalau misalnya bisa gambar akan lebih baik lagi kalau teman-teman bikinnya berwarna, biar lebih semangat untuk selalu nyatat dan bikin anggaran bulanannya kita. Kembali lagi ya teman-teman, berapapun budget kita sehari-hari, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Itulah rezeki kita yang harus kita gunakan seperlunya. Nggak perlu besar pasak daripada tiang, teman-teman semuanya. Nggak perlu mengedepankan gengsi dan akhirnya ngutang sana sini, jangan. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi. Kalau misalnya gaya hidup nanti aja deh dulu dipikirinnya. Kalau Uma sih dari dulu emang udah termindset sama orang tua juga untuk tidak berhutang ya teman-teman. Makanya Uma malas banget beli sesuatu itu misalnya harus dicicil, apalagi kalau misalnya riba, na'udzubillah. Itu Uma emang semoga Allah selalu hindarkan. Tapi memang ini kembali lagi ke kepercayaan yang kita masing-masing ya teman-teman.
Nah, ini adalah hal yang paling mengasikkan menurut Uma. Setelah tadi dicatat semua anggarannya, Uma itu sekarang megang duitnya cash ya teman-teman. Kemudian Uma simpan di dompet pintar ini. Alhamdulillah selesai. Nah, kemarin ada yang nanya juga, apa nggak takut hilang dompet pintarnya kalau dibawa-bawa seperti itu? Alhamdulillah enggak, karena emang nggak selalu Uma bawa. Fungsi dompet pintar ini hanya untuk memisah-misah anggaran kita. Jadi misalnya kalau ke pasar itu bawa aja anggaran untuk mingguan, ataupun mau ke supermarket bawanya anggaran untuk bulanan. Nah, alhamdulillah selesai. Ini Uma lagi main sama Dedek Fadhan yang sebenarnya udah bisa jalan tapi pemalas banget untuk jalan. Tapi alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya Uma. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.